ngamen dari nginjil Gitu. jadi habis dari ini ada lagi yang terima Yesus jadi banyak waktu itu pertama-tama itu tahun-tahun 2000 banyak sekali orang yang terima Yesus. Saya nggak pernah berpikir kalau saya akan jadi pendebat. Tadi bilang sama Tuhan, oke Tuhan kalau lu bilang saya suruh ngamen gitu. Jadi ngomong sama Tuhan bilang lu juga gitu. Ya artinya itu kan memang kan bahasa kita. Bahasa kita sama Tuhan. Iya kan itu kan bahasa private lah kan. Saudara, orang Kristen itu unik saudara. Bahkan sama Tuhan aja ngomongnya lu gua. Seperti itu pada mulai itulah firman dan firman itu sama-sama dengan Allah adalah laskar jihad. Itu bohong. Si Isa namanya dia laskar jihad. Kok bisa tahu namanya itu? Habis saya khotbah, dia ngajak saya ngobrol. Pujian hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Apa di mana? Di bis waktu itu 213 kan penuh kan itu kan, bayangin jam-jam sewa lagi kan itu penuh berdiri semua kan. Ya, si Adik khotbah. Saudara-saudara pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Dia di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Itu berdiri semua penumpang. Ini bukan gereja woi, kata. Gitu ya. Marah mereka. Wah ini, lu tahu nggak ini lagi perang di Amun. Ya. Oke, God bless saudara. Jumpa lagi dengan kita yang sangat keren dan bahagia. Selamat datang Bang Luga yang ganteng. Selamat datang juga kepada pemirsa yang menonton channel ini. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan lanjut lagi video kemarin tempo hari yang saya potong karena Bang Luga mau kesaksian. Dan kesaksian ini sangat menarik sekali saudara, tentang ngamennya saudara. Kita sebenarnya ingin berbagi cerita saudara bahwa seorang pengamen ini, kita sebagai sama-sama pengamen, sama-sama menderita di jalanan gitu, kehujanan, kelaparan saudara. Aduh, pusing saudara. Underground. Itu masa-masa gelap saudara. Oke Bang Luga, silakan kita lanjut lagi kemarin kesaksiannya. Iya, saya kan mengamen lagu rohani. Jadi sebelum saya mengamen, saya kan dulu sebenarnya cita-cita saya ingin jadi pemain jazz, bass di dunia kan. Itu umur saya 18 tahun, 19 tahun kan. Jadi saya udah sempat bentuk tim musik jazz gospel. Saya kan dari SMP sudah main bass di gereja. Jadi saya pun dapat PK di gereja. Jadi artinya saya sudah ngajar juga, sudah melayani, sudah main di gereja. Nah, pada waktu suatu ketika saya kabur dari rumah, dari Bekasi, saya kabur ke Blok M. Saya jadi kuli bangunan di daerah Joglo. Setelah Joglo kan dekat Blok M tuh, akhirnya saya setiap malam minggu ke Blok M melihat kan, aduh Tuhan, saya ini udah capek banget jadi kuli. Udah itu kulinya juga bayarannya juga nggak jelas kan. Kadang-kadang 6.000 per hari kan gitu kan, karena saya kabur dari rumah, ada masalah lah di rumah kan. Akhirnya saya melihat ada orang ngamen. Kayaknya enak juga. Saya kan memang saya udah main gitar dari SMP gitu kan. Dari SMP saya udah main bass di gereja, sudah dapat PK, sudah dapat duit dari gereja gitu. Tiba-tiba saya waktu SMA kelas 2 saya putus sekolah, saya kabur ke Blok M. Saya kan bukan jadi kuli bangunan.
waktu itu saya rencana mau beli saxophone kan, saxophone mahal kan waktu itu kan. Gimana nih caranya? Saya lihat kayaknya enak gitu. Saya coba-coba kan, akhirnya saya nemuin adalah orang Papua gitu kan, pentolannya kan. Bang, saya mau ngamen bang, gimana caranya bang? Saya takut bang, masalahnya di sini kan banyak pengamen di Jakarta, Blok M? Iya, Blok M. Sekitar tahun sampai rute mana? Dari Blok M ke terminal Lebak Bulus atau mana? Di terminal aja. Oh, di terminal aja. Dia kan dulu kan jurusannya kan banyak kan, Gadung, kota, tapi masih sekitar Jakarta lah. Ngomong-ngomong sempat nyopet juga nggak bang? Saya pernah jadi tukang palak. Tukang palak. Jadi tukang palak ini sebenarnya saya diajak ya. Jadi diajak. Jadi kami berempat kan. Biasanya kalau kami malak, bro, kamu anak Palembang ya, saya bilang. Enggak bang, bohong lo. Masalahnya kemarin temen gue digebukin anak Palembang. Bohong lo. Enggak bang, bukan saya bang. Coba lihat KTP-nya. Pada saat dia buka KTP, duitnya kelihatan. Dompetnya kan? Duitnya kelihatan. Saya lihat, coba lihat KTP-nya. Saya bukan mau ngeliat KTP, mau ngambil duit dari dompetnya. Oh gitu. Ngambil duit dari dompetnya. Pada saat kita mau ngambil, teman saya ngomong lagi, coba lihat tatonya kan? Saya nggak tato bang. Pada saat dia begini, duitnya ambil. Dia ambil kan? Pada saat duitnya diambil, terus baru dibilang, oh nggak ada. Yaudah lo pulang. Dinaikin ke mobil. Saudara, ini sebenarnya trik saudara. Trik nyopet sebenarnya saudara. Jadi tukang ngamen nyambi nyopet kita. Ini jadi ngomongin masa lalu ya. Tapi saya tidak menjadi tukang copet. Saya cuma ikut sekali dua kali. Ya karena kan namanya teman-teman di situ ngumpul lagi rame-rame kan, dan tukang copet semua. sebagian kan. Kalau jadi tukang copet memang dia sudah eksis di situ. Kalau saya kan karena saya lihat teman ikut, saya ngikut, dan itu pun saya ikut. Ikut saya 2 kali 3 kali. Pada saat keempat kalinya saya mau diajak, waktu itu namanya si Januar, orang Padang. Ayo juga jalan lagi sama gue katanya kan. Tapi nggak tahu tiba-tiba hari itu saya nggak ikut. Mungkin Tuhan nggak suka kali ya. Pas dia jalan, masuk deh. Berarti Tuhan masih baik. Oh, ketangkep polisi. Tangkep dia. Pada waktu itu dia mau ngajak saya. Masuk kandang dong, polisi. Masuk penjara. Masuk penjara gitu kan. Jadi nggak tahu lah. Setelah itu saya ketemu dengan teman saya, si Temi namanya. Dia pengamen Kristen. Saya bilang begini, saya mau ngamen, tapi saya mau nyanyi lagu. Coba bang, tolong bang, gitarnya. Lagu rohani. Waktu itu saya mau ngamen, saya bilang, tapi saya mau nyanyi lagu ini, saya bilang gitu kan. Waktu itu lagu kesukaan saya kan lagu ini nih. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jadi pada waktu itu saya ketemu dengan si Temi, dan akhirnya saya bilang, saya mau ngamen nyanyi lagu rohani. Saya bilang, lo Kristen ya? Dia bilang, iya. Dia bilang, iya. Saya bilang gitu kan. Akhirnya karena si Temi ini pun seorang yang cinta Tuhan juga, yang penginjil juga gitu kan. Akhirnya kami sepakat untuk ngamen lagu rohani. Jadi sampai berapa lama itu jadi pengamen lagu rohani? Nah kan gini, masih ada ceritanya. Pada saat saya ngambil lagu rohani, dalam suatu ketika saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau jadi pengamen. Saya ini kan memang saya pemain bass.
Jadi artinya saya pemain bass jazz yang sedang membuat grup jazz dan ingin mau main di kafe, mau keliling dunia, mau main di kapal pesiar. Itu cita-cita saya, Tuhan. Saya bilang saya nggak mau jadi pengamen, saya bilang. Tapi pada waktu saya ngomong kayak gitu, waktu itu saya udah mau ngelamar main piano di kafe kan, main piano di bar gitu kan. Saya udah pelajarin lagunya. Tapi tiba-tiba hati saya sedih gitu kan. Tuhan mendorong saya mengatakan enggak, kamu harus ngamen. Saya nggak mau lah, nggak mau saya jadi pengamen. Saya bilang enggak, kamu harus ngamen. Sempat saya lawan perkataan itu. Oh gitu. Iya. Sok bergejolak lah di hati saya kan. Tuhan, saya ngamen sekali sih nggak masalah, tapi kalau disuruh ngamen lagu rohani sekalipun itu lagu rohani saya nggak mau, saya bilang. Tapi tetap itu roh Tuhan itu mendorong saya. Bahkan pernah saya lawan, hati saya jadi ketakutan, jadi gelisah kan. Akhirnya saya bilang, iya deh Tuhan, saya mau melayani Engkau dengan cara ngamen. Tiba-tiba saya nangis. Dan mulai hari itulah saya dengan tetap dengan beberapa teman-teman saya di ngamen itulah saya waktu itu banyak menggunakan jiwa. Ada namanya Roy, si Ade, Muslim, dia terima Yesus. 5 keluarganya, 6 kalau enggak 6 keluarganya masuk Kristen. Terima Yesus. Dari ngamen, dari nginjil gitu. Jadi habis dari ini ada lagi yang terima Yesus. Jadi banyak waktu itu. Pertama-tama itu tahun-tahun 2000 banyak sekali orang yang terima Yesus. Begitu ya? Iya, banyak gitu kan. Jadi karena saya sudah merasa bahwa ini adalah panggilan Tuhan, saya pun rela. Oke deh Tuhan, kalau memang lo suruh gua ngamen, gua akan ngamen sampai kapanpun, gua bilang gitu. Saya nggak akan tahu, saya nggak pernah berpikir kalau saya akan jadi pendebat. Tadi bilang sama Tuhan, oke Tuhan kalau lu bilang saya suruh ngamen gitu. Jadi ngomong sama Tuhan bilang lu juga gitu. Ya artinya itu kan memang kan bahasa kita. Bahasa kita sama Tuhan. Iya kan, itu kan bahasa private lah kan. Saudara, orang Kristen itu unik saudara. Bahkan sama Tuhan aja ngomongnya lu gua. Saya pernah punya teman buat itu kan saya ngamen. Mobil lama banget datang. Lama banget. Waktu itu saya dengan cewek satu bus. Apa mobil 3/4 atau bis? 46 dulu bis yang panjang itu. Oh ada rute apa? Ada trayek 46 ya? 46 itu kalau nggak salah Grogol Kampung Rambutan. Grogol Kampung Rambutan. Sampai sekarang sudah ada juga. Sudah nggak ada ya. Rutenya udah ditutup ya. Tahun-tahun 2002, ada ya? Sebelum ada busway kayaknya. Ya sebelum ada busway. Jadi saya dengan si Pupus ini lagi ngobrol, kan lama banget mobilnya datang. Sementara waktu udah malam, tiba-tiba saya ngomong gini, Tuhan kasih gua mobil, saya bilang gitu. Si Pupus ini kaget, abang ini kok doanya kayak begitu. Kalau orang Muslim kan berdoa kan begini dulu, sholat dulu. Sementara gua, Tuhan kasih gua mobil. Tiba-tiba mobil di depan saya. Wah, saya kaget kan gitu loh. Jadi sejak saat itulah saya nggak pernah berpikir kalau saya akan jadi seorang pendebat. Saya nggak berpikir, yang saya tahu ya udahlah, saya nyanyi lagu rohani, nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jadi pada saat kami nyanyi lagu ini, tiba-tiba teman saya si adik khotbah,
begitu. Ya, kan kami 3 orang kan waktu itu. Khotbah di masjid apa di mana? Di bis waktu itu 13 tahun penuh kan itu kan. Wah, bayangin jam-jam sewa lagi kan, itu penuh berdiri semua kan. Ya, si adik khotbah. Saudara-saudara, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Habis khotbah, mau dikontek apa ya? Ntar dulu deh, gua ngomong khotbah. Saya khotbah. Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Dia di dalam nama Yesus, setan-setan diusir. Itu berdiri semua penumpang. Ini bukan gereja, woi. Gitu ya. Marah mereka. Wah, ini lu tahu nggak, ini lagi perang di Amun nih, gini. Oh gitu, waktu Teman saya si adik bilang, lo sih gak, lu ngapain lu khotbah kayak begituan? Udah tenang aja. Oh, marah itu satu bis semua. Ada sampai kami disuruh turun kan. Turun lu. Ini bukan negara, ini bukan gereja, katanya gitu kan. Gitu. Jadi sering banget kan kayak begitu. Sampai pernah mau pas lagi ngamen teman saya, kunci roda itu dihantam ke kayak begitu. Wah, jadi waktu itu saya lagi nyanyi. Oh, heroik juga ya perjuangannya. Waktu itu bilang pada mulai adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada Laskar Jihad mengatakan, itu bohong. Si Ishak namanya, dia Laskar Jihad. Kok bisa tahu namanya Ishak? Habis saya khotbah, dia ngajak saya ngobrol, ya kan? Jadi sebelum saya terjun di dunia debat, saya sebenarnya udah sering debat di bis. Sudah, bahkan saya pernah mau dipukul kan, bahkan saya diginiin kan. Tapi karena memang kita orang jalanan, ibarat kata lo pukul ya kita sikat lagi kan gitu kan. Kesaksian itu mulailah di situ, saya mulai berhubungan dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia, Dewan dengan para pendebat gitu kan. Jadi